Vino dan Adi, tadi Bapak dapat laporan dari Tika. Katanya kalian menjatuhkan bekalnya Tika ya? Iya Pak, benar. Kenapa kalian menjatuhkan bekalnya Tika? Tadi kami sedang bermain naik sedang kelas Pak, dan tidak sengaja karena berbanyak kita sehingga kita terjatuh. Kalian pasti punya alasan kan kenapa kalian bermain-main di dalam kelas? Iya Pak, kami hanya bermain untuk senang-senang saja. Oke, kalau kalian mau bersenang-senang, sebenarnya kalian bisa main permainan yang lainnya. Nah, kalian tahu nggak apa keyakinan kelas kita? Iya Pak, belajar dari Pak dan jawab. Oke, baiklah. Jadi, apa yang akan kalian lakukan untuk memperbaiki hal ini? Kami akan meminta maaf pada Tika Pak. Bagaimana Tika? Iya Pak, bekal saya jatuh dan saya kesalahan Pak. Bagaimana kalau kita makan bekal saya dan kita bersama-sama? Apakah Tika mau? Baik Pak. Oke, kalau begitu nanti setelah ini Pino dan Adi silakan berbagi bekal dengan Tika ya. Baik Pak. Terima kasih Pak. Oke. Baik Bapak Ibu Guru SD Islam Al Azhar Sriwijaya, di sini saya akan menyampaikan diseminasi ya program aksi nyata modul 1.4, yaitu tentang keyakinan kelas dan juga segitiga restitusi di kelas. Jadi nanti saya akan berbagi tentang apa itu keyakinan kelas, ya. Kemudian nanti ada segitiga restitusi juga, ya. Nah, Bapak Ibu, jadi yang pertama saya bahas yaitu tentang keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar apa itu keyakinan kelas ya, keyakinan kelas, terus peraturan kelas, ya, dan juga SOP ya, standar operasional prosedur. Oke, jadi nanti akan saya bahas yang pertama tentang apa itu keyakinan kelas. Oke. Biasanya yang kita kenal itu kan ada yang namanya peraturan kelas, iya kan? Ya, jadi biasanya kita tempel-tempel di dinding itu ada peraturan kelas namanya. Nah, sedangkan setelah mempelajari ya, setelah belajar kayak gitu, mungkin di PMM ada, di program guru penggerak kebetulan ada, itu ada namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu lebih dalam daripada sekedar peraturan kelas. Jadi keyakinan kelas itu sistemnya ya, itu hal-hal yang disepakati, nilai-nilai yang disepakati, nilai-nilai kebijakan. Apa saja contoh nilai-nilai kebijakan? Oke. Ya, atau keyakinan sekolah itu adalah sepakat nilai ya, prinsip dan norma yang disepakati bersama. Kalau untuk di kelas berarti oleh guru dan juga siswa. Kalau yang di sekolah itu ada kepala sekolah dan juga guru, siswa, dan semua masyarakat yang ada di sekolah seperti itu. Jadi keyakinan kelas adalah sepakat nilai-nilai kebijakan yang disusun ya, membentuk sebuah keyakinan yang timbul dari motivasi intrinsik atau dari dalam diri kita. Jadi kalau peraturan-peraturan ya, itu bentuknya seperti menekan ya, mengintimidasi seperti itu. Sementara keyakinan kelas itu bentuknya adalah nilai-nilai kebijakan yang ditanamkan di dalam hati siswa-siswi kita dan juga kita semua yang ada di sekolah. Nah, bahasa kerennya itu menyentuh dalam hati, ya, menyentuh dari hati. Itu. Oke, itu terkait dengan keyakinan kelas, Bapak Ibu. Jadi nanti prosesnya bisa kita buat dulu memang dari peraturan ya, dari peraturan-peraturan kelas ya. Kemudian kita tarik menjadi kalimat-kalimat yang lebih mendalam ya, lebih mendalam tentunya. Nah, kemudian setelah itu kita baru susun peraturan-peraturan
itu kita pilih ya, kita pilih menjadi kalimat-kalimat keyakinan kelas ya, yang bisa kita pakai untuk keyakinan kelas. Seperti itu. Oke. Selanjutnya yaitu tentang disiplin positif. Nah, di sini disiplin positif adalah sebuah kesadaran dalam diri untuk memilih tindakan yang baik sesuai aturan yang dibangun melalui motivasi intrinsik. Nah, jadi setelah kita membuat keyakinan kelas ya, nah kemudian keyakinan-keyakinan yang sudah timbul dari dalam diri kita di siswa ya, nah itu akan membentuk sebuah disiplin positif ya, yaitu sebuah disiplin yang bersumber dari dalam hati, dari motivasi intrinsik. Disiplin positif ini bisa tumbuh ya melalui kebiasaan-kebiasaan positif yang kita lakukan ya, yaitu dengan cara menerapkan keyakinan-keyakinan kelas yang sudah kita buat sebelumnya ya, kemudian kita buktikan dalam sebuah tindakan nyata ya, aksi nyata berupa disiplin positif ya, dan kemudian setelah ini bisa terbentuk ya, maka ini akan menghasilkan yang namanya budaya positif. Kayak gitu Bapak Ibu ya. Jadi peruntukannya adalah seperti tadi ya. Yang pertama itu ada keyakinan kelas. Jadi kita buat dulu sebuah keyakinan kelas gitu ya. Jadi kita buat sebuah peraturan-peraturan yang kemudian kita tarik menjadikan nilai-nilai kebijakan yang bisa menjadi keyakinan kelas. Nah, setelah itu ya kita akan tarik menjadi disiplin positif ya. Kita kita lakukan semua keyakinan-keyakinan yang sudah kita terapkan tadi, sudah kita buat tadi di dalam kelas. Nah, kemudian kita laksanakan sehingga menjadi disiplin positif, sebuah tindakan disiplin positif ya, dan kemudian nanti akan terbentuk sebuah budaya positif. Begitu. Oke. Kemudian nah, yang ketiga yaitu ada segitiga restitusi. Ayo, ada yang tahu segitiga restitusi, Bapak Ibu? Nah, jadi segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali ke dalam kelompoknya. Ya. Jadi segitiga restitusi itu adalah sebuah proses supaya Anda yang melakukan kesalahan mungkin atau membuat salah atau mungkin terkena sebuah kasus ya. Nah, itu dia akan menyadari dalam diri ya, menyadari atas tindakannya dan kemudian menjadi timbul keinginan untuk untuk berubah, untuk menjadi lebih baik seperti itu. Nah, segitiga restitusi ini terdapat tiga tahapan. Yang pertama itu ada menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, dan juga yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Bapak Ibu, berikut adalah contoh saya yang melakukan restitusi di kelas bersama dengan siswa. Jadi apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki ini? Kami akan memperbaiki
Nah, berikut Bapak Ibu ya contoh segitiga restitusi. Oke. Nah, mungkin nanti Bapak Ibu bisa lihat di YouTube saya ya. Di situ ada beberapa kasus yang saya tampilkan terkait dengan segitiga restitusi. Oke. Jadi dalam segitiga restitusi yang paling penting adalah melakukan 3 tindakan ini, Bapak Ibu ya: menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan juga menanyakan keyakinan. Gitu. Jadi anak ya ketika bersalah ya tentu saja anak ya, tapi kita semua kalau kita bersalah, misalnya kita melakukan kesalahan atau kita memecahkan kaca ya, atau memecahkan papan tulis ini ya, nah itu kan sebuah masalah kayak gitu kan. Nah itu pasti kita akan merasa ya kita merasa bersalah, kita merasa tidak enak, kita merasa aduh apa gitu ya, kita merasa terbebani lah seperti itu ya, kita punya beban yang tidak mudah untuk diri kita. Nah jadi yang pertama harus dilakukan oleh seorang guru ya terhadap siswa itu adalah menstabilkan identitas. Ya, kita stabilkan dulu emosinya anak itu. Gitu ya, jangan sampai justru kita anak sudah tertekan ya, kita malah mengintimidasi. Gitu ya. Nah, itu pasti anak itu justru akan merasa tambah was-was kayak gitu ya, tambah takut, tambah bingung mau ngapain nih kayak gitu ya, mau ngapain nih kayak gitu. Padahal sebenarnya dari sebuah masalah itu harusnya bisa menjadi sebuah pembelajaran yang lebih baik dan pengambilan keputusan yang bijak. Dan keputusan yang bijak itu tidak mungkin bisa dilakukan ketika seorang dalam keadaan tertekan, Bapak Ibu ya, atau dalam keadaan seorang itu merasa takut seperti itu. Nah, itulah. Kemudian kita validasi tindakannya. Nah, di sini hal yang paling penting supaya anak itu mampu mengungkapkan ya bahwasanya saya itu ya saya merasa bersalah ya. Saya tahu perbuatan ini saya salah. Ya. Jadi kemudian timbul akan berusaha untuk memperbaiki. Dan disinilah perannya. Kita tanyakan keyakinan. Oke, jadi saya akan ulas dulu dari yang pertama Bapak Ibu, yaitu tentang keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas itu adalah seperangkat nilai-nilai kebijakan ya ataupun prinsip ya yang kita gunakan untuk menjadi sebuah keyakinan yang akan dilakukan di dalam sebuah kelas ya, atau di sekolah atau di lingkungan yang lainnya seperti itu. Nah, kemudian setelah menjalankan yang membuat keyakinan kelas ya, di situ kita akan membentuk sebuah disiplin positif, yaitu kesadaran diri untuk memilih tindakan yang baik ya, yang termotivasi dari dalam diri kita, dari dalam hati untuk melakukan tindakan, bukan karena ada apresiasi, bukan karena ada hukuman, ataupun bukan karena pujian, gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga ya, untuk melaksanakan ataupun untuk mencegah ataupun untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam kelas ya maupun di sekolah ya, guru dapat menggunakan segitiga restitusi dengan cara yang pertama menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan juga menanyakan keyakinan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke. Jadi terima kasih atas bantuannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.